Halo semuanya, kita hidup di era globalisasi di mana teknologi sudah bertumbuh amat pesat. Dengan pertumbuhan tersebut, tentu saja memberikan berbagai macam dampak kepada kehidupan masyarakat. Ada kelebihan serta kekurangan dari dampak-dampak tersebut. Melalui video ini, kita akan mempelajari mengenai beberapa aplikasi teknologi informasi yang dapat membantu kehidupan dan juga tata cara dalam menjelajahi dunia internet dengan baik dan benar. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan saat mengurus dokumen-dokumen tertulis? Seperti harus bolak-balik revisi, atau lupa disimpan, harus ulang lagi deh. Jangan khawatir, cukup dengan membuat akun email di Google dan terhubung ke internet, Bapak Ibu sudah dapat mengakses berbagai aplikasi keluaran Google yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan tadi, tanpa harus melakukan instalasi. Berbagai aplikasi tersebut diantaranya adalah Google Docs, Google Spreadsheet, Google Drive, Google Slides, Google Form, dan Google Jamboard. Yuk pelajari satu-satu. 1. Google Docs. Google Docs adalah program pengolah kata yang dikembangkan oleh Google, mirip seperti Microsoft Word. Namun, kelebihan dari Google Docs adalah dia disimpan secara online, sehingga tidak perlu memakan ruang penyimpanan di perangkat Anda. Selain itu, hebatnya Google Docs adalah orang-orang dapat bekerja sama mengolah kata pada satu dokumen yang sama secara bersamaan. Yang kedua adalah Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah aplikasi untuk mengolah data mirip dengan Microsoft Excel. Hampir seluruh fitur yang ada di Microsoft Excel juga terdapat di Google Spreadsheet ini. Namun, sama halnya dengan Google Docs, kelebihannya adalah dia disimpan secara online dan tidak memakan ruang penyimpanan di dalam perangkat. Dan juga Google Spreadsheet ini dapat dibuka dan dimodifikasi secara bersama-sama oleh beberapa orang sekaligus. Google Drive adalah tempat penyimpanan berbasis cloud atau awan. Eits, bukan di awan beneran ya. Maksudnya, tempat penyimpanan ini dapat diakses melalui internet. Jadi tidak perlu menggunakan benda fisik seperti flash disk. Saat Anda membuat dokumen di Google Docs maupun aplikasi Google Suite lainnya, mereka akan otomatis tersimpan di Google Drive milik Anda. Anda bisa menyimpan berbagai macam file di dalam drive ini, seperti gambar, video, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Anda bisa menyusunnya ke dalam folder-folder layaknya folder komputer pada umumnya. Tidak perlu takut soal privasi, karena file Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri. Tapi kalau mau membagikan akses dengan orang lain, juga bisa kok. Nah, supaya lebih memudahkan, mari kita ambil contoh seorang perangkat desa bernama Abdul. Selama masa pandemi ini, ia tetap harus mengurus dokumen-dokumen desa. Supaya bisa meminimalisir kontak dengan perangkat desa yang lain, Abdul menggunakan aplikasi-aplikasi Google Suite yang memudahkan kolaborasi secara daring. Tugas Abdul diantaranya adalah, yang pertama, membuat proposal pengajuan dana ke pemerintah daerah menggunakan Google Docs. Kemudian, mengolah data rancangan anggaran desa dengan Google Spreadsheet. Dan terakhir, membuat presentasi laporan keuangan desa dengan Google Slides. Abdul beserta rekan-rekannya dapat mengerjakan dokumen-dokumen tersebut secara bersamaan meskipun berada di tempat yang berbeda, sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama jika ada yang salah dan perlu diperbaiki. Selain itu, Abdul juga tidak perlu menyimpan dokumennya terus-menerus karena sudah disimpan secara otomatis oleh Google. Nah, itu tadi skenario dan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Anda. Beralih ke penggunaan internet nih, Anda pasti tahu, teknologi semakin mudah untuk dijangkau oleh banyak kalangan. Salah satu kemudahan yang dirasakan ini terlihat pada semakin banyaknya pengakses internet dari Indonesia, mulai dari anak kecil hingga lanjut usia. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang loh, atau 73,7% dari total populasi kita yang besarnya 274,9 juta jiwa. Namun, selain angka pengguna yang tinggi, ada hal lain yang disoroti dari pengguna internet di Indonesia. Menurut sebuah laporan berjudul Digital Civility Index atau DCI, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Singkatnya, netizen atau pengguna internet di Indonesia merupakan yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Memangnya penggunaan internet yang sopan itu bagaimana sih? Yuk simak bareng-bareng. Cara berinteraksi melalui internet sebenarnya tidak jauh berbeda dengan berinteraksi secara langsung. Sehingga, etika menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan agar tidak timbul konflik atau kesalahpahaman saat berinteraksi.
Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan internet, terkhususnya media sosial, adalah sebagai berikut. Gunakan kata-kata yang sopan dan sesuai dengan etika. Jangan menyebarkan informasi yang belum valid atau tidak ada kejelasan mengenai asal-usul informasinya. Jangan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemalsuan, pornografi, mengandung unsur sara, ataupun sejenisnya yang dapat merugikan banyak pihak. Membaca informasi yang didapatkan dengan baik dan teliti, jangan hanya membaca judul saja. Jangan menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain atau unsur sara. Hati-hati dalam memberikan informasi dan data-data pribadi. Mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan. Menghindari konflik atau perselisihan di media sosial. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu tadi tips-tips dalam berinternet. Selalu perhatikan etika kapanpun dan dimanapun ya. Mari bijak berinternet. Terima kasih.